potensi Ibu Suryani dan para undangan, bersama kita membangun kerjasama tercapai tujuan. Cantik banget. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMK Negeri di Bangka, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yani MSc. Yang kami hormati Ibu narasumber Ibu Suryani SP2 beliau dari Jadikanlah momen kegiatan ini sebagai momen untuk mempererat tali ukhuwah untuk meningkatkan kemampuan dalam pemahaman kami, sehingga dapat diterapkan dan mempermudah pekerjaan kami. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, dan orang-orang yang telah mendahului kami. Terimalah doa kami. Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya. penguatan program literasi dan literasi. Masih ada yang duduk saya. Pusing apakah malah tengihan? Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan Allah atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia. Serta salawat dan salam kepada Junjungan kita. Wajah yang cantik. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu tempat ini dalam rangkaian menyamakan persisut tentang masalah literasi numerasi dalam mengatur pembelajaran yang berbasis dengan kerja yang ada di SMK 3 Bangka Timur. Diharapkan Bapak Ibu di program pembelajaran berbasis pendekatan SMK 3 Bangka yang akan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu untuk bagaimana bisa nanti menerapkan daripada apa sih literasi numerasi itu, karena terkadang kita bisa membaca namun tidak paham apa yang kita baca ya. Kenapa demikian? Kemudian zamannya sekarang banyakkan hoax daripada yang bukti otentik terhadap berita itu. Oleh itu kalau kurang numerasi kita, kurang literasi kita, maka bisa terjadi salah paham. Ya, oleh itu dari kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa betul-betul bisa memaknai setiap informasi sesuai dengan bukti otentik numerasi. Untuk melakukan pembelajaran di program pembelajaran berbasis pendekatan SMK 3 Bangka, saya akan dibuka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu Suryani yang narasumber hari ini dipaksakan, mohon maaf Pak Bu, saya ini memaksa. Saya tahu Ibu punya banyak kesibukan, tapi mungkin karena pertemanan kita sehingga Ibu berat untuk menolak, ya kayaknya begitu ya. Mohon maaf,
sebesar-besarnya karena ini berat untuk menolak, ya kayaknya begitu ya. Mohon maaf sebesar-besarnya karena ini terus terang ini adalah dadakan memang, nanti saya jelaskan. Dan saya sangat hormati dan mengapresiasi teman-teman semua yang ini sudah workshop kesekian kalinya masih tetap semangat dan tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SMK Negeri 7 Pangkep. Yang saya hormati Ibu Ketua apa ya namanya? SMKPK. Oh, Ketua PK SMKPK. Maaf kalau saya sama Apa seluruh penggerak? sekolah penggerak. Oh iya, oke. Sekolah penggerak. Kalau di sini SMK keunggulan. Bapak Ibu Dewan Guru yang sama saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkenannya hingga kita masih diberi kekuatan, kebersamaan, nikmat kesehatan sehingga bisa beraktivitas untuk sebuah tujuan yang mulia dalam kegiatan ini. Baik, Bapak. Oh, tidak boleh. Kalau begitu asik gini aja. Oh, tidak boleh gitu ya, Pak. Maaf, mohon izin. Kalau itu masih yang melakukan asik. Kemudian yang ketiga katanya adalah SMK Negeri 7 Pangkep. Nanti Pak jawab dengan motor. Tangan dulu sekali ya. Dua tangan tadi asik-asik, dua tangan. Oh, gitu. Kita latihan dulu ya satu kali. Penguatan. Penguatan. Numerasi. Asik. SMK Negeri 7 Pangkep. Oh, hebat 3 kali ya? Bisa dan hebat. Bisa dan hebat. Oh, iya, SMK bisa dan hebat. Kita lihat lagi sekali biar sampai kompak gitu. Penguatan. Numerasi. Asik. SMK Negeri 7 Pangkep. Bisa hebat. Bisa dan hebat gitu. Bisa hebat gitu ya? Gimana kompaknya? Bisa hebat. Oh, bisa hebat. Kita ulangi. Penguatan. Numerasi. Asik. SMK Negeri 7 Pangkep. Bisa hebat. Yes. Ada informasi yang dia tangkap itu namanya lingkungan kayak teks atau lingkungan kayak numerasi. Pendidik mengganti ucapan pola pikir kaku menjadi ucapan pola pikir berkembang. Ketika anak ada yang mengeluh, biarkan dia salah Bapak Ibu. Jangan dadu fasilitas media-medianya. Ini termasuk sudah sebenarnya modal-modal dasar dari sumber yang ada di narasumbernya, ada di pengajar nomor. Mencatat beberapa hal yang sempat saya nonton, tapi tidak semua karena tidak cukup kertasnya. Jadi yang pertama itu numerasi berhubungan dengan anggaran rumah tangga, kemudian berhubungan juga jarak dari rumah ke sekolah dan mengenai kandungan nutrisi dalam makanan. Kemudian kenapa saya menulis itu? Karena itu yang sebenarnya awalnya kita tidak terlalu memperhatikan bahwa itu adalah numerasi. Seperti anak saya kemarin pas usia 17 tahun, patah cuma 1 bulan. Tetapi yang menyebabkan dia banyak menderita karena ada buat sarafnya yang putus. Dari rumah saja itu adalah numerasi, padahal kita tidak membentuk pola angka di situ. Sering kalau kita terlambat ini. Kenapa terlambatnya? Jauh sekali rumahku. Jauhnya itu berapa? Jadi kita balik nanya, itu butuh berapa lama naik motor ke sini? Kalau dia butuh 30 menit ke sini, kemudian interpretasinya kuat, daya nalarnya kuat, pasti tidak bakalan terlambat lagi. Jadi itu pemahamnya sambil diulas di istilah
banyak, ada yang betul. Kita lihat ya belum, ini belum. Numerasi berkaitan dengan masalah kontekstual yang dipecahkan dengan kemampuan matematik. Betul. Jadi saya simpulkan yang pertama tidak tepat, yang kedua tidak tepat. Ini menurut Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga tepat. Kita lihat. Benar untuk yang nomor 1. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa. Kenapa tidak tepat? Dibutuhkan mata pelajaran khusus, tidak harus menjadi beban guru matematik. Semua mata pelajaran berperan untuk memberikan pemahaman numerasi kepada peserta didik kita. Peserta didik yang sudah dapat berhitung memiliki kecakapan numerasi yang bagus. Nah, dan ini ragu, ternyata tidak tepat. Kemampuan berhitung peserta didik tidak selalu mencerminkan kemampuan numerasi yang baik. Ada kalanya anak-anak menghafal. Kenapa? Karena dia tertuju pada simbol, tetapi bukan menginterpretasi, bukan menalar untuk dikontekskan. Dia sebatas menghitung gitu. Sekarang mohon izin Ibu Guru Matematika, sekarang karena saya guru fisika, kalau saya ngajar gini, saya nggak mengajar matematikanya, saya pengen kamu maknai dulu tekstual yang dipecahkan dengan melibatkan kemampuan matematik. Ini sudah pasti. Karena apapun yang bentuknya data, interpretasi data, menafsirkan, kemudian apa istilahnya, menginterpretasi maupun menghafal matematika. Kalau menghafal matematika kan terbiasa dengan angka-angka, terbiasa dengan data-data. Pernah nggak kita temui bahasa seperti ini? Aku tidak pernah dengan hasil OECD. Ini sudah terbukti bahwa anak Indonesia lebih dari 60% itu pola pikirnya fixed mindset, sehingga hasil-hasil PISA itu kita selalu rendah. Bahkan kalau ekspektasi positif tentang numerasi siswa memiliki, apa maksudnya ini? Apakah di SMK ada juga ANBK ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer? Ada juga Pak ya? Ada, oke. Ini menggejala untuk semua jenjang SD, SMP, SMA. Ini kita sudah mau ANBK minggu depan. Ini anak-anak kita yang datang, yang menjadi sampel, baru dilihat. Wow, saya orang tidak bisa matematika. Dia jadi sampel. Jadi dulu sudah data dari operator, Pak Hadir kemudian bawa ke saya. Betul. Sama mau menjawab. Yang terkait dengan agama. Oke, jadi seperti tadi ya. Terima kasih sebelumnya Bu. Yang terkait dengan agama seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin kalau untuk volume seperti penggunaan air pada saat wudhu. Karena dalam agama sendiri kan kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan, apalagi kita menggunakan air. Nah, jadi perlu pembatasan volume penggunaan air. Mungkin seperti itu. Gitu. Menurut kalian, apakah kita bisa menggunakan alfabet A sampai Z ketika mengubah cerita menjadi simbol? Boleh. Simbol kan kesepakatan ya. Sama dengan teman-teman yang dari eksak, ada persamaan. Persamaan atau rumus kan kesepakatan, disepakati secara internasional. Coba bayangkan, saya sering mengatakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya juga ingin menambahkan tadi, karena tadi yang diminta ada dua mapel ini, agama dengan PKN. Terkait dengan PKN Bu, untuk volumenya ini tentu di mata pelajaran PKN biasa juga kami berikan numerasi terkait dengan jumlah per periode satu kali tahapan pemilu, seperti itu. Terkadang juga kami menghitung kepemimpinan para presiden kita mulai dari 145 sampai sekarang. Nah itu kadang Bu. Jadi terkait dengan yang sekarang, apakah yang dimaksud dengan persegi? Apakah persegi dengan yang lebih banyak atau ya yang lebih banyak sih kalau seperenam lebih sedikit Bu, karena kita bisa bayangkan satu roti dibagi 6
Artinya kalau 4/6 itu ekuivalen dengan berapa? 2/3. Artinya 4/5 ya. 4/5 artinya lebih besar 4/5 dibandingkan 1/6. 6 kecil sekali, 4/6 itu mendekati 1. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana cara kita membagi 25 barat coklat batang ini kepada kalian bertiga secara adil? Saya terus terang tidak pernah membagi. Saya cuma jadi kalau saya membagi, saya ambil dulu dari berapa orang yang kita itu? Tiga. Jadi saya langsung potong dulu 3. Jadi bar pertama itu 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah saya kasih orang pertama, bar kedua saya kasih orang kedua. Dan kalau bapak ini, ya. Jadi setelah itu saya akan memperkir. Tadi saya bagi saya kasih 5 per orangnya, sekarang saya kasih 2 per orangnya. Jadi tersisa 4. Nah, 4 itu tadi itu. Kasih mereka satunya. Ya, kasih mereka satu, jadi yang tersisa itu 1. Satu lagi dibagi lagi 3. Itu lagi 1 dibagi 3. Karena itu lebih saya yang besar. Tapi Pak Gun tadi mengambil itu 1 orang bawa pulang. Orang bawa pulang 1. Itu tadi apa itu ya? Proses berpikirnya supaya dia terbiasa bernalar. Nah, sedikit agak ribet pun misalnya bahasa Indonesia studi kasus, kemudian dia membuat diagram bapak, diagram grafik seperti itu, kemudian dia menerjemahkan. Kalau ini sifatnya dia tahu, nanti kalau dia AMBK dia terbiasa membaca infografis seperti ini. Pada tahun sekian data ini meningkat drastis pada tahun. Kami lakukan Bu, khususnya saya di cabur balap sepeda. Kami tidak berhitung tentang karbohidrat saja. Kami juga berhitung tentang mineral, glukosa yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan. Jadi makanya itu di dalam kegiatan balap sepeda yang banyak kan konsumsi pisang pokok dengan buaya bibir apel itu. Nutrisi apa di pisang pokok? Nutrisinya di pisang pokok. Karbohidratnya yang sama Bu. Karbohidratnya yang sama. Bedanya kalau dia makan nasinya terlalu banyak glukosanya. Sementara di dalam kegiatan mengayu itu kita butuh tenaga. Jadi butuh tenaga. Glukosa itu nanti dibakar ketika kita berlari. Jadi untuk orang sehat sebenarnya jalan saja. Apalagi usia kita yang sudah sangat muda sekali. Jadi saya sering termasuk kepada seperti itu. Kalau ikut ke SKJ jarang saja. Makanya orang-orang itu katakan sama kemarin ibaratnya Pak Ahmad Bu Ani jatuh di depan air agak lama itu baru sembuh karena apa sudah tua. Tapi kalau yang muda patah insya Allah. Seperti anak saya kemarin pas usia 17 tahun patah cuma 1 bulan. Tetapi yang menyebabkan dia banyak menderita karena ada 2 sarafnya yang putus. Sehingga lama dia untuk tidak pakai sepatu. Alhamdulillah kami dapat dukungan alternatif di bantuan guru matematika. Walaupun pada dasarnya 2 mata pelajaran ini sangat berperan pada bagaimana peningkatan literasi dan numerasi khususnya ya. Nah, silahkan mungkin ada yang perlu diperjelas. Dalam bahasa Inggris itu yang kami kaitannya dengan numerasi itu yaitu mengajarkan kepada siswa. Kalau pemahaman saya itu kan ada dalam bahasa Inggris juga tentang number sebenarnya sama dengan matematika. Ya, ada pembelajaran tentang numbernya, ada sama juga ada perkaliannya, ada tambah-tambahnya. Kemudian juga terkait dalam masalah pemerintahan dalam kegiatan sehari-harinya sebenarnya. Dalam numerasinya itu ditanya ada jam berapa kau bangun misalnya 10 pagi,
Tanya kenapa kau terlambat, jam berapa kau bangun, salah subuh enggak? Ada di sini. telah diberikan Ibu. Kemarin saya coba untuk bikin PML-nya numerasi. Nah, numerasi saya itu mengenai tes karyawan. Gak tahu kemampuan bakat minat dia tuh di mana, karena ada 6 kecerdasan bahasa Inggris. Terakhir sekali selain tadi, rancangan pembelajaran yang berbasis numerasi. Jadi di tahapan aktivitas pada saat Bapak sudah memilih TP yang hanya Bapak sendiri yang tahu karakteristik materi yang bernuansa numerasi. Ada materi yang ini di luar Literasi dan numerasi, anak kita bukan terletak pada pundak guru bahasa Indonesia saja ataupun pada guru matematika. Walaupun pada dasarnya dua mata pelajaran ini sangat berperan pada bagaimana peningkatan literasi dan numerasi khusus terjadi seperti itu. Saya sekarang berusaha untuk bagaimana bukan hanya sekedar penggunaan pada saat itu saja, tapi lebih kepada penggunaan sehari-hari. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada kegiatan hari ini. Saya kembalikan ke suara kita yang cantiknya. I love you. Terima kasih juga pada Ibu ini, moderator cantik kita hari ini. Saya dan Bapak